Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Rahan Bima Sakti. Saya dari kelas A2 Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Saya akan tampilkan PPT-nya. 3, 2. Oke, teori pertukaran sosial. Di sini adalah pengertian dari teori pertukaran sosial. Apa sih teori pertukaran sosial itu? Teori pertukaran sosial adalah teori sosiologi dan psikologi yang mempelajari perilaku analisa biaya dan manfaat untuk menentukan resiko dan laba. Oke, next slide. Next slide di sini adalah tokoh teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah John W. Thibaut dan Harold H. Cayley. Yang nomor dua ada George C. Homans dan Peter M. Blau. Yang keempat ada Richard Mark Emerson dan Levi Strauss. Oke, next slide. Next slide di sini saya akan menjelaskan tentang teori seperti apa sih yang mereka kemukakan. Oke, yang pertama ada George C. Homans. George C. Homans ini bilang menurutnya yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik itu di bidang yang merugikan atau menguntungkan. Di sini George C. Homans mengatakan seperti ini karena dia mempunyai landasan yang kuat juga, karena dia menitik beratkan penelitiannya tentang pertukaran sosial pada kegiatan individual. Oke, next slide. Next slide di sini ada Peter M. Blau. Di sini dia berpendapat sedikit abstrak sih kalau menurut saya. Dia berpendapat, menurut beliau, jika kita terlalu fokus kepada aspek individu, maka kita tidak bisa fokus kepada yang lain. Jadi, jika kita melihat keuntungannya pada satu belah pihak, kita tidak bisa lihat efek-efek yang dihasilkan yang lain. Kita tidak lihat the big picture-nya. Di sini teori yang dikemukakan oleh Peter M. Blau ini sama seperti quote yang pernah saya baca di sebuah buku. Quote-nya, "The closer you look, the less you see." Di sini berarti semakin dekat Anda melihat, semakin sedikit yang Anda lihat. Jadi Peter M. Blau ini dia adalah seseorang yang melihat dari segala sudut pandang, jadi tidak hanya pada satu sudut pandang saja. Oke, next slide. Next slide adalah Claude Levi-Strauss. Claude Levi-Strauss ini dia simple sih menurut saya. Dia simple. Claude Levi-Strauss ini adalah seorang ahli antropologi. Dia memandang teori pertukaran sosial menitik beratkan pada sistem. Jadi menurut dia ini teori pertukaran sosial hanya dengan pertukaran sistem atau pertukaran non material, pertukaran ide, pertukaran pikiran. Oke, next slide. Next slide di sini ada Richard Mark Emerson. Richard Mark Emerson dia mengatakan teori pertukaran sosial adalah sebuah pendekatan dalam sosiologi yang menggunakan situasi-situasi non-ekonomi. Maksudnya, di sini dia mengatakan kalau teori-teori yang ada di ekonomi itu dibawa ke ranah sosial. Jadi di ranah sosial pun memperhitungkan apa yang ada di teori-teori ekonomi, seperti yang saya bilang tadi, laba, rugi, manfaat, dan biaya. Ini semua sebenarnya adalah teori dari ekonomi atau komponen-komponen dari ilmu ekonomi, tapi dibawa ke sosial. Oke, next slide. Ini adalah tokoh yang terakhir. Tokoh yang terakhir adalah John W. Thibaut dan Harold H. Cayley. Thibaut dan Cayley menitik beratkan penelitiannya pada kelompok-kelompok kecil yang saling bergantungan. Mereka menggunakan skala imbalan dan biaya.
dari teori permainan yang merupakan bahan pertimbangan untuk masing-masing individunya. Oke, next slide. Next slide, saya tadi mengatakan soal teori permainan. Di sini simpang teori dulu, keluar dari teori pertukaran sosial, dikemukakan oleh Oscar Morgan dan John Von. Di sini inti dari teori permainan ini adalah setiap agen atau setiap orang itu memiliki playoff dan profit yang berbeda-beda. Di sini maksudnya orang-orang atau agen-agen jika menuju ke suatu produsen atau suatu distributor, dia pasti memiliki playoff. Playoff itu dalam artian bagaimana cara berbicara, bagaimana negosiasinya. Di situ orang-orang itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Pasti orang-orang setidaknya memiliki perbedaan kecil lah dalam caranya berbicara. Maka dari itu teori permainan ini disinggung di teori pertukaran sosial oleh John W. Thibault dan Harold H. Cayley. Oke, next slide, kita ke asumsi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia di sini adalah manusia akan seraya mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang rasional. Dan yang ketiga, standar evaluasi mereka akan meningkat seiring dengan waktu mereka mendapatkan sesuatu. Oke, next slide. Next slide di sini adalah sifat suatu hubungan. Sifat suatu hubungan yang pertama adalah hubungan memiliki sifat saling bergantung satu sama lain. Jika Anda sekarang berhubungan tapi tidak bergantung satu sama lain, berarti itu bukan hubungan. Kehidupan berhubungan adalah salah satu proses dari pertukaran. Jadi saat kita berhubungan, entah itu teman, entah itu apalah, itu adalah salah satu proses pertukaran. Itu pasti kita ada yang ditukar di situ, seperti bertukar nomor handphone, itu termasuk pertukaran sosial. Oke, next slide. Next slide di sini adalah 4 konsep pokok. 4 konsep pokok ini apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Yang pertama adalah biaya, laba, tingkat perbandingan, dan reward. Oke, next slide lagi. Konsentrasi pemikiran di sini yang dimaksud konsentrasi pemikiran, apa sih yang mereka pikirkan saat kita mengajak atau kita sedang berdiskusi untuk pertukaran sosial. Yang pertama adalah cost, biaya. Yang kedua adalah risk atau resiko. Yang ketiga adalah profit atau keuntungan. Oke, next slide. Next slide di sini adalah faktor dari pertukaran. Faktor dari pertukaran yang pertama adalah kekuasaan, pengendalian nasib, pengendalian tingkah laku, tingkat ketergantungan. Yang terakhir adalah pengaruh untuk mempengaruhi penghasilan atau reward dari sang pasangan pertukaran sosial. Oke, next slide. Di sini ada pola pertukaran. Pola pertukaran ini seperti jenis-jenis pertukaran. Ada pertukaran satu arah, ada pertukaran generalisasi, dan yang ketiga adalah pertukaran produktif. Oke, pertukaran satu arah. Pertukaran satu arah ini lebih tepatnya hanya 2 individu A dan individu B. Di sini bisa dilihat individu A ada tanda panah ke individu B, itu maksudnya dia berinteraksi kepada individu B, dan individu B pun berinteraksi dengan individu A. Bisa diartikan juga sebagai pertukaran sebuah materi atau sebuah barang. Jadi individu A memberikan sesuatu ke individu B, dan individu B memberikan sesuatu juga ke individu A. Oke, next slide. Next slide di sini ada pertukaran tergeneralisasi. Pertukaran tergeneralisasi di sini membutuhkan lebih dari 2 orang karena di sini sangat struktural. Karena di sini individu C membutuhkan barang dari individu A. Entah karena suatu hal, individu A dan individu C tidak langsung bertemu, tapi diperantarai oleh individu B. Maka dari itu adalah yang disebut pertukaran tergeneralisasi atau terstruktur. Next slide ada pertukaran produktif. Nah, ini nih yang biasanya dilakukan oleh sebagian mahasiswa. Contohnya, saya jelaskan dengan contoh aja ya. Contohnya itu ada sebuah tugas. Ada sebuah tugas yang mengharuskan
seluruh mahasiswa itu mengerjakan tugas tersebut. Lalu ada individu A dan individu B. Ini hanya contoh. Jadi di sini bagaimana cara individu A dan individu B menyelesaikan tugas tersebut? Bukan dengan cara mereka bertukar, tapi dengan cara mereka menggabungkan pikiran mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini adalah pertukaran produktif. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab.